Jadi ini ada energi baru. Langkah demi langkah terus pemerintah lakukan demi Indonesia menjadi negara maju dan bersih. Salah satunya dengan terus membuat ekosistem kendaraan tanpa bahan bakar bensin dan listrik. Infrastrukturnya saat ini sudah disiapkan dan dikembangkan oleh pemerintah. Bahkan kendaraan tanpa bahan bakar bensin dan listrik pun kini sudah hadir di Indonesia. Pemerintah saat ini telah resmi mendorong dan mendukung energi baru yang jauh lebih baik dan lebih murah dibandingkan energi bahan bakar fosil dan listrik. Berikut laporan dari Automania. Adapun energi baru yang saat ini sedang dikembangkan dan didukung penuh oleh pemerintah adalah energi hijau hidrogen. Baru-baru ini pemerintah telah resmi mengoperasikan SPB hidrogen pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan. Berikutnya akan ada puluhan titik baru sumber hidrogen dan sejumlah masif SPB hidrogen juga akan segera dibangun di Indonesia. Ini tentunya demi mendorong ekosistem kendaraan hidrogen yang maju dan pesat di tanah air. Kabar gembiranya, kendaraan hidrogen memiliki konsumsi bahan bakar yang jauh lebih murah, lebih irit bila dibandingkan dengan mobil mesin listrik, apalagi dengan mesin bensin. Menurut Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN, biayanya jauh lebih murah. Perbandingannya, untuk menggunakan bensin dan solar untuk 1 kilometernya, biayanya Rp1.300 per kilometer. Kalau menggunakan mobil listrik, biaya untuk per kilometernya adalah Rp350 hingga Rp550 per kilometer. Sedangkan jika menggunakan hidrogen, biaya kilometernya hanya Rp270 per kilometer, jadi sangat murah. Selain itu masih banyak keunggulan lain dari mobil hidrogen, seperti rendah emisi. Salah satu kelebihan dari mobil hidrogen adalah rendahnya emisi yang dikeluarkan. FCEV ini bisa menghasilkan emisi sekitar 2,7 gram per kilometer, yang mana jauh lebih kecil bahkan apabila dibandingkan dengan BEV yang 20 gram per kilometer. Rendahnya emisi ini juga didukung dengan suara halus yang dihasilkan oleh mobil hidrogen. Jadi tidak hanya ramah polusi udara saja, tetapi juga polusi suara. Pengisian lebih cepat. Salah satu hal yang membuat mobil hidrogen lebih menarik dibandingkan dengan mobil listrik adalah waktu pengisian yang tergolong cepat. Bahkan pengisian bahan bakar mobil hidrogen sama cepatnya dengan pengisian BBM di pom bensin. Pengisian mulai dari 0% sampai 80% hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit saja. Sekilas tentang mobil hidrogen. Mobil hidrogen merupakan bagian dari mobil ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengganti penggunaan bahan bakar fosil menjadi listrik atau hidrogen yang tingkat emisinya jauh lebih rendah. Kendaraan ini juga kerap disebut sebagai FCEV alias Full Cell Electric Vehicle. Berkat meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan mereka, penjualan mobil hidrogen pun meningkat dari tahun ke tahun. Kehadiran mobil hidrogen sebenarnya sama saja dengan mobil listrik yang berguna untuk mengurangi penggunaan emisi bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Namun apabila dibandingkan dengan BEV atau kendaraan listrik murni, ada sedikit kendaraan yang bisa kita temukan di sini. Baik mobil listrik atau mobil hidrogen sama-sama menggunakan sistem propulsi yang akan menyimpan energi pada tangki. Nah, berbeda dengan mobil listrik, bentuk energi yang disimpan pada mobil hidrogen bukanlah listrik murni, melainkan hidrogen. Hidrogen inilah yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik melalui sistem pembakarannya. Bahan bakar hidrogen inilah yang membuat emisi tergolong rendah. Selain itu, pengisian bahan bakar mobil hidrogen juga terbilang cepat di angka 4 menit dengan jarak tempuh maksimal 300 km dalam sekali pengisian.
Mobil hidrogen versus mobil listrik. Jika dibandingkan dengan mobil listrik, apakah mobil hidrogen bisa lebih unggul? Mari kita bandingkan beberapa faktor berikut ini. Jarak kendara. Faktor yang pertama adalah jarak kendara atau jarak tempuh. Untuk contoh mobil hidrogen kita pilih Hyundai Nexo, sedangkan untuk mobil listrik ada Tesla. Keduanya sama-sama berdiri sebagai unit eksklusif dengan performa yang terbilang tinggi. Hyundai Nexo bisa mencapai jarak 550 km dalam sekali pengisian, sedangkan Tesla 500 km. Tentu saja ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi jarak tempuhnya, seperti penggunaan AC, jumlah penumpang, dan kondisi jalanan. Namun mobil hidrogen dinilai memiliki jarak tempuh yang lebih tinggi karena kemampuannya untuk menyimpan energinya dengan lebih rapat. Karena faktor inilah, rata-rata mobil hidrogen bisa mencapai jarak sampai 480 km, sedangkan mobil listrik 321 km. Ketersediaan charging station. Karena jumlah unit mobil yang masih sedikit, stasiun pengisian mobil hidrogen juga sangat terbatas. Bahkan di negara maju sekalipun, jumlah stasiun pengisiannya belum mencapai angka 100. Hal ini tentu berbeda dengan mobil listrik yang sekarang lebih umum dijumpai di masyarakat. Di Amerika Serikat sendiri sudah ada 20.000 charging station untuk mobil listrik yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sedangkan untuk mobil hidrogen hanya ada 45 stasiun yang mayoritas hanya ada di California. Sedangkan jika di Indonesia lebih sedikit lagi, karena Pertamina masih baru mengembangkan ekosistem mobil hidrogen. Lama waktu pengisian daya. Cepatnya pengisian daya adalah salah satu kelebihan dari mobil hidrogen. Hanya perlu waktu sekitar 15 menit saja untuk mengisi daya 0-80%. Angka ini bisa dibilang sangat cepat dan bahkan setara dengan pengisian BBM pada umumnya. Sedangkan untuk mobil listrik, pengisian dayanya jauh lebih lama, bahkan jika sudah menggunakan fast charging sekalipun. Sebagai contoh, pengisian daya pada mobil BMW i3 biasanya akan memakan waktu sekitar 4-8 jam untuk pengisian dari 0-80%. Jadi, kira-kira mana yang menurut Anda lebih baik? Meski harganya yang masih mahal, mobil hidrogen bisa menjadi solusi berkat segala kelebihan yang bisa ditawarkannya.